Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar golongan 3 angkatan 26 PPSDM Regional Bandung yang beranggotakan Abrar Yusra SSI, Delpia SPD, dan Dr. Mursida Helmi. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok yang berjudul Analisis Isu Global Korupsi. Korupsi pengertiannya dari Kamus Bahasa Indonesia yang berarti busuk, palsu, atau suap. Menurut Kamus Hukum, korupsi didefinisikan sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sementara menurut ahli hukum Indrianto Seno Aji, pengertian korupsi tidak lagi diasosiasikan dengan penggelapan keuangan negara saja, tapi penyuapan dan penerimaan komisi secara tidak sah juga dinilai sebagai sebuah kejahatan. Identifikasi isu metode pentahelix. Di sini kita melakukan identifikasi isu korupsi dengan menggunakan metode pentahelix, di mana metode ini menganalisa 5 elemen atau pihak-pihak yang terlibat dalam isu ini secara komprehensif, yaitu dari sisi pemerintah, bisnis, pendidikan, masyarakat, dan media. Dari sisi pemerintah, isu korupsi ini terjadi karena pemerintah belum tegas untuk menegakkan kebijakan terkait hukuman terhadap pelaku korupsi, dan proses hukum kasus korupsi ini berjalan berbelit-belit. Dari segi bisnis, masih kurangnya komitmen pelaku bisnis untuk menciptakan bisnis yang berintegritas. Misalnya masih ditemukannya praktik suap untuk memperlancar usaha dan memperlancar perizinan. Dari segi akademisi, masih kurang dalam memberikan pendidikan anti korupsi, nilai-nilai etika serta nilai agama yang gunanya untuk membentuk pribadi yang berintegritas dan bersih dari korupsi. Dari segi masyarakat, masih kurangnya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap dampak dari tindakan korupsi tersebut. Misalnya, masyarakat belum paham bahwa dengan adanya korupsi, maka akan terjadi pengurangan uang pembangunan. Dari sisi media kurang berperan melakukan publikasi terhadap bahaya dan dampak-dampak dari korupsi. Kelima elemen ini masih belum bersatu padu, berkoordinasi, serta berkomitmen untuk mengatasi tindakan korupsi, sehingga isu korupsi ini masih berkembang terus sampai saat ini di Indonesia. Menapis isu dengan menggunakan metode USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Metode USG merupakan salah satu cara untuk menetapkan urutan prioritas isu dengan metode teknik scoring yang dinilai dari skala 1 sampai dengan 5. Yang dinilai dari segi urgensi, seriousness, dan growth. Urgensi adalah seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia. Seriousness adalah seberapa serius isu tersebut berdampak yang dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Growth adalah seberapa kemungkinan isu tersebut berkembang untuk menjadi semakin buruk. Ada 3 isu yang akan kita tapis menggunakan metode USG, yaitu pertama, korupsi pengadaan dana paket bantuan sosial penanganan COVID di Kemensos sebesar 17 miliar rupiah yang dilakukan oleh mantan Mensos Juliari Batubara. Di sini kami memberikan nilai untuk urgensinya 5, seriousness 5, growth 5, totalnya 15. Isu kedua yaitu korupsi dana insentif guru di Kota Sorong sebesar 471 juta rupiah yang melibatkan Kadis Kota Sorong dan bendaharanya. Di sini kami memberikan nilai untuk urgensinya 4, seriousness 4, dan growth 3, sehingga totalnya 11. Yang ketiga adalah suap pemenangan tender dan proyek pengadaan infrastruktur sebesar 5 miliar rupiah yang dilakukan oleh PT APB untuk Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah. Di sini kami memberikan nilai untuk urgensinya 5, seriousness 5, growth 4, sehingga totalnya 14. Dari metode USG ini maka muncul satu prioritas isu yang akan kami bahas, yaitu mengenai korupsi pengadaan dana paket bantuan sosial penanganan COVID di Kemensos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus korupsi dana bantuan sosial, di mana yang sangat hangat yang beritanya yang terbaru ialah tentang korupsi bantuan sosial. Apa penyebab
yang menjadi sebab dari terjadinya korupsi dana bantuan sosial ini dapat dibahas melalui analisis fishbone, di mana pada analisis fishbone ini memang berupa diagram yang berbentuk ikan yang berulang. Nah, di mana pada kepala ikan ini merupakan akibatnya korupsi dana bansos, dan pada tulang-tulangnya ini merupakan sebab, di mana yang saya bawa ini adalah sebab utama, dan di dalam ini pada tulang-tulang kecil ialah sebab-sebab yang dapat menyebabkan sebab utama itu terjadi. Yang bisa saja menjadi sebab ialah peraturan yang tidak rinci akan dapat menimbulkan korupsi. Artinya dengan ketidakjelasannya aturan dapat menjadi peluang bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan korupsi, baik itu sendiri ataupun secara berjamaah. Oleh karena itu perlu adanya undang-undang yang mengatur tentang korupsi, pertama untuk bantuan sosial, kemudian juga peraturan menteri ataupun peraturan presiden dan peraturan pemerintah sangat perlu untuk mencegah kegiatan korupsi terjadi. Kemudian sebab yang lainnya ialah bisa saja terjadi pada penegak hukum. Nah, penegak hukum berupa instansi seperti KPK, kepolisian, jaksa yang memiliki wewenang terhadap pemberantasan korupsi, seperti pengawasan yang ada di KPK dan penyelidikan juga harus lebih ditingkatkan agar korupsi dana bantuan sosial ini tidak lagi terulang, karena ini sangat merugikan negara dalam kondisi yang sulit seperti ini, seperti corona ini. Kemudian penyebab lainnya itu sarana atau fasilitas pendukung seperti dokumen atau data yang tersedia di kementerian. Kemudian adanya peraturan yang multitafsir ataupun dibuatnya peraturan yang multitafsir agar menjadi celah untuk oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan kegiatan korupsi. Kemudian relasi juga merupakan sarana. Faktor penyebab lainnya itu adalah manusia. Oknum penegak hukum, oknum swasta, oknum pejabat bisa saja menjadi sebab dari terjadinya korupsi. Di mana seperti oknum penegak hukum, adanya oknum penegak hukum yang bekerjasama dengan pejabat pembuat kebijakan. Nah, ini akan dapat menimbulkan suatu kegiatan korupsi yang berjamaah. Begitu juga dengan pihak swasta, bisa dilakukan antara seperti kontrak kerja ataupun kerjasama lainnya dengan antara pemerintah dan swasta. Begitu juga dengan pejabat-pejabat yang bertanggung jawab yang ikut menandatangani, maka itu sangat berpengaruh dalam terjadinya korupsi, terutama di dana bantuan sosial. Kemudian sebab lainnya itu adalah sosial dan budaya. VOC dulu zaman penjajahan Belanda ini sudah ada korupsi di Indonesia. Kemudian lingkungan sekitar baik orang pemerintah ataupun swasta. Kemudian adalah hukuman ini penting untuk diperhatikan, karena hukumanlah yang membuat seseorang itu jera melakukan kesalahan. Yang terakhir adalah penyebabkan moral dan spiritual. Seperti nilai-nilai bela negara sudah ditanamkan sejak sekolah dasar hingga di perkuliahan. Nah, nilai-nilai bela negara ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan, karena jika nilai bela negara ini sudah rusak, maka kecintaan atas Indonesia, kecintaan atas bangsa ini sendiri akan luntur, dan ini akan menjadi efek yang sangat besar seperti jadinya korupsi, bahkan di bantuan sosial yang saat ini Indonesia sedang dilanda pandemi virus corona. Kemudian nilai agama sangat penting ditanamkan dalam pribadi. Agama ini menjadi kontrol bagi tindakan manusia itu sendiri. Dapat membedakan baik dan buruk, mana perbuatan yang merugikan masyarakat, mana yang tidak. Dan nilai kemanusiaan. Nah, ini seharusnya setiap manusia memiliki nilai kemanusiaan, di mana saat ini masyarakat Indonesia sedang dilanda oleh virus corona, dan sudah sepatutnya kita sebagai warga negara empati kepada saudara-saudara kita dan simpati kepada saudara-saudara kita yang melanda musibah, bahkan yang meninggal karena virus ini. Berikutnya, mencari alternatif pemecahan isu atau masalah tersebut menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode analisis untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang berpengaruh pada organisasi. Faktor internal tersebut terdiri dari kekuatan atau strong dan kelemahan atau weakness. Kekuatan adalah sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang dapat mendukung organisasi untuk mencapai tujuan. Sedangkan kelemahan adalah hal penghambat yang berasal dari internal organisasi yang dapat mengganggu upaya pencapaian tujuan organisasi. Adapun analisis SWOT, yaitu kekuatan atau strength, tersedianya sumber daya manusia yang mendukung, yaitu anggota penyidik yang berpengalaman melakukan penyidikan selama bertahun-tahun
dan sebagian besar sudah mendapatkan sarjana hukum. Kedua, kelemahan atau weakness, kurangnya koordinasi dengan instansi yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana korupsi seperti BPKP, LPSE, LPJK, atau PPATK. Yang ketiga, peluang atau opportunity, adanya undang-undang keterbukaan informasi yang menyebabkan dapat diketahuinya anggaran pemerintah dan pertanggungjawaban penggunaan oleh semua pihak. Dan yang keempat yaitu ancaman atau pelaku kejahatan tindak pidana korupsi memiliki banyak jaringan dan melibatkan orang dalam. Berikut rekomendasi penyelesaian menurut metode SWOT yang sudah ditampilkan dalam bentuk tabel. Yang pertama yaitu SO, yang pada tabel ini maksudnya memanfaatkan potensi untuk meraih peluang seperti memanfaatkan sarana dan prasarana untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi secara maksimal. Dan WO itu mengatasi kelemahan untuk meraih peluang seperti meningkatkan hubungan atau relasi terhadap instansi terkait guna mempermudah dan mempercepat penyelidikan korupsi. Selanjutnya ST yaitu memanfaatkan potensi untuk menghadapi ancaman seperti mengirim penyidik untuk belajar mengenai penyidikan tindak pidana korupsi agar terjadi peningkatan kemampuan dalam penyelidikan. Dan yang terakhir WT atau meminimalkan kelemahan untuk menghadapi ancaman seperti menggunakan teknologi digital untuk memudahkan aktivitas mencurigakan sehingga meminimalisir kesempatan untuk melakukan korupsi. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang rekomendasi penyelesaian menurut metode SWOT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.